Selamat menyaksikan tugas koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Maria Francisca Dosila, CGP Angkatan 10 dari UPTD SMP Negeri 1 Amabe Veto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru untuk memaksimalkan potensi murid dengan meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Lalu, apa saja kebutuhan belajar murid yang harus bisa dipenuhi guru? Pertama-tama, kita harus paham bahwa setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik, kita semua juga tentu harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid-murid di kelas kita. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi oleh guru, yaitu yang pertama ada kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar ini adalah untuk memastikan bahwa semua siswa diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Yang kedua, aspek minat murid. Minat membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Minat dapat meningkatkan motivasi murid karena menggunakan keterampilan atau ide yang dikenali oleh murid itu sendiri. Seperti kita orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Sepanjang tahun, murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Dengan menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid. Hal ini perlu disadari oleh guru terkait dengan pembelajaran berbasis minat adalah bahwa minat murid dapat berkembang. Pembelajaran berbasis minat seharusnya tidak hanya dapat menarik dan memperluas minat murid yang sudah ada, tetapi juga dapat membantu mereka untuk menemukan minat baru. Yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan di mana murid tersebut tinggal dan besar. Yang kedua adalah budaya di mana murid tersebut berasal. Yang ketiga adalah gaya belajar murid tersebut. Dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, kita mengamati perilaku murid-murid. Dan yang kedua adalah dengan mengidentifikasi pengetahuan awal dari murid-murid tersebut. Yang ketiga, yaitu berbicara dengan guru dari murid di kelas sebelumnya. Dan yang keempat, yaitu berdiskusi dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, yaitu kita membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu kita menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, yaitu diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk.
Mari kita lihat bersama-sama bagaimana 3 strategi ini diterapkan. Diferensiasi konten artinya materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa. Misalnya memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Kemudian, diferensiasi proses berarti metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, dan atau proyek kolaboratif. Diferensiasi proses juga memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat poster, video, PowerPoint, infografis, tulisan esai, dan bentuk bebas lainnya. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat diberikan dukungan yang sesuai. Selain dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi juga membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang akan meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita sebagai guru harus memahami tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan dalam prosesnya anak merasa selamat dan bahagia. Lalu, kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 ini yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun dan memerdekakan murid. Lalu, kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 ini yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan manajemen kelas yang efektif merupakan hal yang harus diperhatikan guru. Salah satu hal yang berkaitan dengan kedua poin di atas adalah penerapan budaya positif di kelas, salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Demikian video koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.